Bersukacita hari ini boleh kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin sudah lebih setahun tidak bisa berjumpa. Beberapa bulan yang lalu gembala kita di tempat ini bilang, aduh kita rindu lagi tukar pelayanan. Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu gembala kita ada di tempat saya dan saya kebetulan pas ada di Medan. Karena kita juga ada buka pos pelayanan di sana, ya, walaupun situasi kondisi seperti ini, pekerjaan Tuhan tetap jalan. Ya, pelayanan tetap jalan. Justru di sini kita membuktikan komitmen kita, kesetiaan kita sama Tuhan. Ya, kalau orang setia sama Tuhan dalam waktu baik-baik, menyenangkan, siapapun bisa. Kita bisa setia sama pasangan kita dalam kondisi baik-baik, siapapun bisa. Tapi ketika ada goncangan, masalah, itulah ujian bagi kita. Apakah kita bisa menunjukkan, membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Biarlah kondisi yang sedang terjadi ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk sebuah tes, diuji. Apakah kita mau membuktikan komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini, ya tidak kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta bukan hanya milik gereja Pentakosta. Ya, sebenarnya hari Pentakosta itu menjadi sebuah perayaan besar. Salah satu perayaan besar bagi orang Yahudi. Dan itu menjadi sejarah besar juga bagi kita. Karena hari lahirnya gereja itu adalah pada hari Pentakosta. Saudara yang pernah sekolah kalau tanya kapankah gereja lahir? Gereja lahir bukan pada hari Natal. Gereja lahir bukan pada hari Paskah. Gereja itu lahir pada hari Pentakosta. Walaupun perayaan Pentakosta seperti ini tidak semeriah waktu Natal. Tidak ada pemilihan ketua panitia, tidak ada konsumsi, tidak ada berantem antara panitia. Karena hari Pentakosta tidak ada panitia. Tetapi ini menjadi hari yang luar biasa. Saudaraku yang kasih, sebenarnya ada beberapa perayaan besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu dan selalu umat Kristen rayakan. Tetapi puji Tuhan, setiap perayaan justru membuat kita semakin kagum akan karya Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan keajaiban Tuhan. Bahkan lewat setiap perayaan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk memberitakan, menceritakan keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka dalam tahun ini, dalam Natal, Paskah, dan Pentakosta, saya mau buat temanya makna Pentakosta pada masa kini. Kalau Paskah yang lalu, makna Paskah pada kondisi sekarang. Lalu makna Natal pada kondisi sekarang. Dan hari ini kita mau belajar makna Pentakosta pada masa kini. Situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Artinya begini, saya yakin setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan Paskah, setiap tahun kita merayakan Pentakosta. Mungkin kita berkata setiap tahun, ya itu saja pemberitaannya. Tapi hari ini kita mau belajar, biarlah perayaan Paskah, biarlah perayaan Natal, atau bahkan hari ini, biarlah perayaan Pentakosta tahun ini, kita mendapat makna tersendiri. Arti tersendiri yang akan kita hidupi, jalani sebagai anak Tuhan. Saya rindu supaya semua kita boleh memahaminya. Tapi kita buka dulu Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama. Judulnya Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Saya bacakan, saudara jemaat Tuhan boleh ikuti, dengar baik-baik ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita, asal kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dalam perjanjian lama, Pentakosta itu dirayakan sebagai hari raya ucapan syukur hasil panen. Tradisi orang Yahudi, setiap perayaan, walaupun mereka sudah merantau berdiaspora, maka setiap perayaan mereka datang ke Yerusalem. Mereka kumpul di Yerusalem untuk beribadah. Maka pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang berdiaspora datang ke Yerusalem, maka seperti janji Yesus sebelum naik ke surga, supaya para murid berkumpul di Yerusalem selama 10 hari, maka pada hari yang ke-10 kita melihat peristiwa yang luar biasa di mana orang percaya, para murid yang berkumpul di Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dengan ditandai dengan berbahasa roh atau bahasa lidah ya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga orang-orang yang datang dari perantauan itu melihat peristiwa itu, mereka dikatakan tercengang-cengang. Maka dalam PL Pentakosta itu hari raya pesta ucapan syukur panen. Tapi dalam perjanjian baru sekarang kita rayakan Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan dari sinilah mulai lahirlah gereja. Jadi Pentakosta tadi itu hari lahirnya gereja. Maka ini menjadi sebuah perayaan besar seharusnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pentakosta terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi dari Pentakosta itu sampai hari ini, sampai saat ini, kita melihat dampaknya begitu luar biasa. Pekerjaan begitu luar biasa. Karena sampai hari ini gereja Tuhan di mana-mana boleh bertumbuh dan bertumbuh. Ini akibat Pentakosta, yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi, ribuan tahun yang lalu terjadi Pentakosta, tapi sampai hari ini Pentakosta itu tetap terjadi. Ya, karena sampai hari ini gereja Tuhan, walaupun berkali-kali diusahakan, diupayakan untuk melenyapkan gereja Tuhan, tetapi sampai hari ini justru pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan saya percaya di tempat ini juga terus bertumbuh. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Maka kita semua buka hati untuk Roh Kudus itu, agar semua kita dipakai oleh Pentakosta itu, Roh Kudus itu, untuk menjadi alat kerajaan bagi Tuhan. Tidak hanya jadi penonton, jangan hanya sebagai momentum saja, oh Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kita nggak mengalaminya. Biarlah momen tahun ini kita membuka hati, agar Roh Kudus itu memakai kita, sehingga kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga gereja Tuhan semakin dahsyat, bahkan pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Itu sebabnya saya katakan tadi, hari ini kita mau khusus belajar apa sih makna Pentakosta dalam kondisi situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, semua kita tahu bagaimana kondisi sekarang ini. Ya, banyak orang ketemu dekat gak kenal. Ya, kalau dulu kan kalau orang pakai masker, buka penutup mulutmu nggak sopan. Sekarang justru yang sopan itu pakai masker ya. Memang sekarang situasi kondisi, ya tadi saya masih sempat bicara dengan Pak Gembala. Kita katakan di sini dulu waktu baru-baru nggak sempat libur, nggak sempat berhenti ya. Luar biasa keberaniannya ya. Kalau kami 2 sesi ya, 2 kali libur ya. Udah begitu, saya ingat tanggal 15 atau 16 Maret ya, saya dari Medan
ya baptisan dari Medan, baru hari itu mulai, besoknya mulai di lockdown ya, nggak boleh keluar ya. Lalu berapa bulan kita stop ibadah online ya, walaupun gimana rasanya ya, nggak enak lah ya waktu online ya, nggak enak lah. Jadi saya bilang, oh tiap Rabu kita bikin mesbah ganti-gantian. Kalau dari gereja kita yang bikin mesbah lalu di live ke semua jemaat enak, tapi waktu gantian dari rumah pengurus di live baru kita rasakan. Kadang-kadang macet lah, kadang-kadang ada macam-macam lah ya. Jadi beda memang rasanya pertemuan seperti ini ya. Makanya Pak Gembala bilang kami tidak pernah berhenti, kami sempat berhenti. Lalu ketika mulai lagi ibadah. Waktu mulai ibadah lagi, tanggal 5 September saya ulang tahun. Pas hari Sabtu kalau nggak salah. Ya, lalu besoknya ada saudara-saudara saya datang bawa makanan. Ya, banyak makanan nih. Ya ada panggang, ada macam-macam lah ya. Tapi waktu saya makan kok nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Jadi kok nggak ada rasanya? Dan besoknya salah satu keluarga itu bilang begini, saya baru terima hasil swab katanya, dan saya dinyatakan positif katanya. Wah, semua kita rame-rame. Ternyata beberapa hari sebelumnya, waktu lockdown itu, jemaat kami yang kerja di bandara itu, anak-anak muda yang kerja di bandara, mereka kan rata-rata diberhentikan. Anak muda sekarang beda dengan anak muda zaman dulu kita ya. Kalau anak muda dulu kan ada duitnya disimpan, anak muda sekarang lain, ada duitnya ngopi kemana, belanja ini kan. Jadi begitu selesai gajian, habis gajinya. Anak muda sekarang nggak tahu kalau sini, mudah-mudahan di sini nggak ya. Jadi begitu mereka diberhentikan, duit mereka nggak ada, kos mereka mahal. Rata-rata kos di Taman Mahkota itu 1.500.000. Kan ber-AC, kamar mandi di dalam, enak kan? Kalau kita dulu merantau kan numpang di rumah keluarga, diomelin, harus masak. Gitu kalau saya dulu ya, nyuci. Dibilang waktu baru pertama di rumah keluarga, kampungan lo katanya. Dia udah tahu saya orang kampung, dibilang kampungan lo. Memang orang kampung ya. Kalau anak muda sekarang beda. Jadi akhirnya mereka nggak boleh juga pulang ke kampungnya. Jadi kita tampung lah di gereja waktu itu. Ada 10 orang lah, seperti asrama kita bikin. Masak, udah kayak asrama lah ya. Jadi karena begitu, ada yang bikin kue, dibagi-bagi. Nah, salah satu anak muda ini antar kue ini ke yang adik saya itu, yang adik ipar saya itu ya, antar. Begitu pulang dari sana, dia bilang dia demam. Tapi kita masih belum apa-apa. Tapi setelah habis ulang tahun saya itu, dia baru bilang saya positif katanya. Oh saya, wah gimana ini kan? Lalu besoknya kita apa? Ya rapid dulu pertama, rapid ya. Tapi semua, ada yang pekerja bilang, saya juga Pak Gembala demam katanya. Udah iman sudah mulai menipis ya, kekhawatiran sudah mulai ini ya. Nah, saya ingat ya waktu saya rapid, saya positif, saya negatif, istri saya positif. Waktu masih rapid, jadi harusnya akhirnya di swab, begitu swab, memang hasilnya negatif semuanya ya. Tapi mahal waktu itu masih mahal lah, di atas 1,5 lah ya. Nah, lalu saya umumkan minggu September tanggal 17 apa berapa itu, semua para pengerja cuma pelayanan kita rapid dulu. Kebetulan ada dokter, jadi kita beli alatnya di rapid dulu. Dari 20 berapa yang di rapid, dari 20 orang, 17 orang yang di rapid itu, 7 orang, ya apa namanya kalau rapid, bukan kalau swab kan positif kan, reaktif. 7 orang reaktif, dan yang 7 itu yang tinggal di gereja. Sudah bisa bayangkan. Yang tinggal di gereja. Udah mulai mikir, kalau 7 ini kali 1,5 swab semuanya, waduh gimana ini? Waduh gimana? Semua anak saya ikut yang paling kecil. Waktu dia tidur, ya saya enggak kan karena baru rapid. Waktu dia tidur masih, anak saya paling bontot ya, disebut dia wakil, dia sambil angkat kaki sambil gini, Pak, saya kok reaktif ya katanya, kok bisa reaktif ya katanya. Rasanya hati mau nangis juga ya. Ya, lalu saya, kalau ke rumah sakit semua ini, wah gimana ini? Lalu saya bilang sama salah satu yang tinggal di gereja, ada orang Ambon, bilang, coba besok kamu ke puskesmas, tanya di puskes ada nggak
swab gratis, saya bilang. Ya kan kalau ada yang gratis ngapain yang bayar kan? Lalu dia pergi, besoknya dia pergi. Lalu dia pulang, dia bilang, ada Pak, udah daftarkan semuanya, saya bilang. Baru mereka didaftar. Saya diteleponin terus dari puskesmas, Pak. Begitu keluar hasilnya ternyata mereka semua positif. Ya, dan dokternya bilang karena dokternya dulu sering ke sekolah kita, jadi tahu bisa isolasi mandiri di gereja. Akhirnya mereka isolasi mandiri di gereja. 7 orang, satu di sana, satu sini, satu sini. Jadi kita tukang masak lah, bagi-bagi ya. Tetapi orang puskes berkata begini, karena walaupun Bapak baru rapid juga, tapi karena semua di rumah Bapak positif, maka Bapak juga harus di swab juga katanya. Wah, itu sebulan lebih itu masa-masa yang sukar ya. Lalu saya dan istri swab di puskes lagi. Tunggu hasilnya. Pas saya habis olahraga, tiba-tiba dokter puskes telepon saya. Pak, istri Bapak negatif katanya. Saya pikir positif kan, puji Tuhan, nambah kan maksudnya kan. Tapi negatif katanya, tapi Bapak positif katanya. Waduh. Siap-siap, Bapak siapkan pakaian. Bapak mau kami jemput ke tempat isolasi. Bapak nggak boleh lagi di isolasi mandiri di tempat Bapak karena sudah banyak di sana katanya. Saya siapkan barang-barang saya. Ya, saya tunggu dijemput. Siang-siang ditelepon lagi, Pak, hari ini nggak jadi dijemput. Tapi Bapak ke puskes, Bapak mau dicek dulu katanya. Saya datang ke puskes, dicek tensi saya tinggi. Ya wajar tensinya tinggi kan udah pikirannya udah. Dicek lagi, masih tinggi ya. Lalu bilang, siap-siap, mungkin Bapak besok akan dijemput katanya. Lalu saya pulang ke rumah. Lalu teman-teman telepon, coba ke rumah sakit katanya. Malam itu saya ke rumah sakit, ada 2 rumah sakit tapi tutup. Besok paginya, pagi-pagi saya ke rumah sakit Ciputra dan saya swab ya. Swab, benar nggak saya positif? Kira-kira begitu ya. Dan hari itu saya tungguin telepon sepanjang hari, nggak ditelepon-telepon. Padahal janji besok akan ditelepon, akan dijemput. Begitu handphone berdering, jantung dak dik dak ini dari dokter ini. Enggak juga. Hari itu nggak ditelepon, besoknya juga enggak. Besoknya hari Jumat malam saya baru di email dari rumah sakit Ciputra hasil dari swabnya dan dinyatakan saya negatif. Oh, istri saya udah marah-marah. Wah, kita jangan, mungkin udah ya. Sabtunya orang puskes telepon saya. Pak, gimana kondisi Bapak katanya? Baik, sehat. Saya bilang, kenapa ya kok dari puskes dibilang saya positif, kok dari dokter saya dibilang, dari rumah sakit saya dibilang negatif. Lalu mereka bilang, coba kirim hasilnya. Saya kirim. Setelah saya kirim, dilihat, kok bisa gitu ya katanya. Tapi hari itu mengalami masa-masa yang kita liburkan ibadah lagi dan terus terang keberanian menciut sekali ya karena kondisi yang sedang terjadi hari-hari itu ya. Dan banyak juga orang takut sama kita. Di sini masih luar biasa, sambut kita, salam kita luar biasa. Kalau di tempat-tempat lain kan dianggap ketemu orang dianggap sama-sama orang najis, nggak boleh nggak boleh ini ya. Tapi kemudian orang RW saya datang, dia bawa surat, Pak ini dari kecamatan, silakan ibadah katanya. Jadi teman-teman saya di grup saya di kecamatan itu mereka takut, kapan kami boleh mulai ibadah? Saya langsung RW-nya bawa suratnya, Bapak boleh ibadah katanya. Saya pikir ya puji Tuhan, kalau orang pemerintahan aja mengizinkan, masa kita malah ketakutan. Ya udah, kita bikin ibadah dengan protokol kesehatan. Nah, maksud saya begini, dalam perayaan Pentakosta tahun ini, apa sih maknanya bagi kita kali ini lewat kondisi yang sedang terjadi sekarang ini? Nah, poin yang pertama yang mau saya sampaikan begini, biarlah lewat Pentakosta dalam kondisi yang sedang terjadi hari ini, komunitas persekutuan kita justru harus semakin kuat. Itu yang pertama. Ya. Biarlah melalui Pentakosta yang kita rayakan tahun ini dalam kondisi yang sedang terjadi sekarang ini yang belum tahu sampai kapan kondisi akan berlalu, tapi biarlah justru lewat ya kondisi ini dalam melalui perayaan Pentakosta tahun ini justru kita mau tunjukkan, buktikan komunitas kita, persekutuan kita semakin kuat, semakin kokoh. Dengar baik-baik,
sebelum Yesus naik ke surga, dia kan berjanji kepada murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Lalu para murid berkumpul di Yerusalem, mereka berdoa, dan ketika mereka berkumpul bersehati berdoa, maka Roh Kudus dicurahkan. Maka semua yang berkumpul itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semua yang berkumpul atau bersekutu itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka saya katakan sekali lagi, lewat Pentakosta tahun ini, biar persekutuan kita semakin kuat. Ingat baik-baik, peristiwa ini menghancurkan komunitas. Betul ya? Peristiwa ini membuat banyak komunitas ya hancur. Ya. Bahkan peristiwa ini ya membawa kita untuk kita berpecah-pecah. Ingat, iblis datang untuk membinasakan, mencerai-beraikan. Dan saya percaya begini, saya maksud begini. Kuasa Roh Kudus akan terjadi jika kita punya kekuatan persekutuan yang dahsyat. Tuhan akan memakai sebuah kumpulan persekutuan yang kuat. Jadi biarlah lewat, walaupun maksud saya gini, bukan berarti persekutuan bukan berarti kita tiap hari kumpul, makan bersama, kumpul. Enggak, gereja mula-mula memang kekuatannya salah satunya adalah ketika mereka berkumpul, bersekutu, sampai orang-orang lain heran. Ini gereja mula-mula ini hebat banget kuat persekutuannya. Nah, saya mau katakan begini, kekuatan gereja ini, kekuatan pelayanan ini, atau karya Tuhan akan dahsyat, pekerjaan Roh Kudus akan dahsyat di tempat ini, jika jemaat ini kuat dalam persekutuan. Karena Tuhan akan bekerja dengan dahsyat lewat yang namanya persekutuan. Saya katakan tadi, para murid berkumpul, berdoa di loteng Yerusalem, maka mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka semua dipakai Tuhan. Nanti ingat ketika mereka berkumpul itu, bersekutu, waktu mereka dianiaya mereka berpencar. Ketika mereka berpencar, mereka justru apa? Membuka pos pelayanan di tempat mereka di mana mereka berpencar. Itu akibat dari persekutuan ya. Nah, sekali lagi, iblis tidak menyukai yang namanya persekutuan, koinonia ya. Iblis tidak menyukai yang namanya persekutuan. Dan iblis akan berusaha memecah, merusak, sehingga terjadi banyak perpecahan. Dan ini terjadi bahkan dalam gereja ya, banyak perpecahan ya. Banyak perpecahan. Ini pekerjaan iblis. Maaf, saya orang Batak. Ya, ada orang berkata begini, survei katanya. Banyak Pak Sinode, gereja pecah karena orang Batak katanya. Orang Batak itu hebat. Hebatnya gini, mau semua jadi pemimpin. Enggak kamu, enggak saya, lebih baik ke setan katanya kan. Jadi itu enggak ini ya. Perhatikan, beberapa gereja orang Batak yang banyak penyebab perpecahannya ya. Di tempat saya juga pernah terjadi, rata-rata orang Batak juga sih, ya. Saya bilang ini karena saya orang Batak, kecuali saya orang Jawa, mungkin saya ini ya. Nah, tapi saya percaya Tuhan akan pakai orang Batak luar biasa. Orang Batak itu Yahudi katanya ya. Jadi itu luar biasa, ya. Akan pakai luar biasa ya. Karena ya salah satu pertahanan kekristenan kan orang Batak ini kan. Makanya kita perlu berdoa supaya orang Batak dipakai Tuhan luar biasa, ya. Kantong kekristenan di Batak sudah mulai hancur ya. Dulu kita ditakuti, wah orang Pentakosta gini kita dihina, wah cuman taunya tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis katanya. Begitu Pentakosta maju, lalu mulai sadar ternyata orang Batak banyak mulai apa, saksi Yehova, Muslim dan sebagainya. Baru mata mereka terbuka, loh ternyata musuh kita bukan orang Pentakosta, justru teman kita orang Pentakosta katanya kan. Orang Pentakosta luar biasa memang kita ya, ditempatkan dimanapun kita berani memberitakan Injil, itu hebatnya karena api Pentakosta ya. Makanya lagunya api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Oke, saya ulangi. Biarlah makna Pentakosta tahun ini, persekutuan kita semakin kuat, semakin kokoh, karena Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat di dalam persekutuan kita. Ya,
Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat di dalam persekutuan kita. Ya, iblis akan berupaya menghancurkan yang namanya koinonia kita, persekutuan kita. Tetapi Roh Kudus lewat Pentakosta yang kita rayakan tahun ini membuat kita semakin kuat dalam persekutuan. Saya percaya kalau gereja ini kuat dalam persekutuan, apapun menjadi doa kita, program kita akan mantap. Kalau gembala berkata, ayo kita berdoa, kita ke timur. Jemaat berkata, ya ayo kami dukung gembala ke timur. Pasti dahsyat. Ayo kita ke barat. Jemaat bilang, ayo kita dukung gembala ke barat. Pasti dahsyat. Tapi bisa bayangkan kalau gembala berkata, ayo kita ke timur. Jemaat bilang, aku mau ke barat aja. Kacau. Ya, hanya saya gembala di sini ya, jadi nggak ada yang tersinggung kan? Jadi kalau ada orang mau jadi gembala, saya senang sekali. Kenapa? Supaya dia merasakan perasaan gembala juga, penderitaan gembala juga ya. Jadi ya itu ya. Ada baru semester berapa sekolah teologi ya, dia ngajar sekolah minggu, dia bilang ini sama saya, Pak Gembala, sistem gereja ini ada begini nih. Harusnya sistem Bapak jangan begini, harus sistem begini. Dalam hati begini, saya juga udah lewati sekolah seperti kau, saya tahu beberapa sistem. Jadi saya tahu beberapa saya tahu. Cuman gembala itu gimana ya, gembala itu dia ngomong ini pun kalau dia anak jemaat dia akan terima saja. Itu beda. Gembala itu artinya tahu jemaatnya seperti apa dan tahu seperti apa yang terbaik bagi jemaat itu. Itu maka saya juga ini rahasia ini luar biasa. Memang antara anak dan bapak rohani itu luar biasa dahsyatnya. Kalau gembala yang ngomong agak sedikit keras, kalau dia anak rohani dia nggak akan tersinggung. Tapi coba tamu ngomong agak keras bisa tersinggung. Itu bedanya. Kalau dia benar anak rohani, dia nggak akan mungkin marah. Dia akan bilang, gembala bilang kita ke timur. Dia nggak akan bilang Pak Gembala harusnya ke barat. Enggak, dia akan bilang ke timur. Jadi dia bilang Pak Gembala, dia ngomong lo berdua dengan saya. Harusnya sistem seperti ini. Dia baru menggebu-gebu kuliah kan, teologi kan, ya. Harusnya sistem begini. Waduh, dalam hati, saya tahu semua sistem itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Enggak semua sistem di gereja kami pun belum tentu cocok di sini. Yang ini pun belum tentu cocok di tempat kami. Jadi gembala yang ngerti, karena tiap hari doa gembala itu sama jemaatnya. Ya, mudah-mudahan jemaat tiap hari juga berdoa untuk gembalanya. Mau makan, Tuhan berkati jemaat-jemaat. Mau tidur, Tuhan berkati jemaat-jemaat. Tiap hari doanya hanya untuk jemaat. Ya, makanya tahun-tahun ini saya kurangin rasa cinta saya untuk jemaat. Karena kalau semakin kita mencintai, kita bisa sakit hati. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan ini mereka punyamu Tuhan, milikmu Tuhan. Saya layani saja, terserah mau. Jadi saya punya prinsip begitu. Karena kalau terlalu kita cintai, beda. Kalau terlalu kita cintai, rasanya ada sedikit ini sakit mengecewakan ya, makanya ya jangan terlalu dicintai ya. Saya nggak bilang ini sama gembala kalian ya. Hanya untuk saya. Dulu pernah kita bilang di rumah gembala semua boleh, silakan makan. Ada suatu makanan yang enak sekali yang saya pun nggak tega makannya, itu hanya untuk anak saya. Tapi karena sudah ada pengumuman semua boleh dimakan, maka ada pengerja yang ngambil sambil dia makan dengan ini lembut. Aduh, pengen minta sebenarnya dari dia. Tapi karena sudah ada pengumuman, apa yang ada di rumah gembala boleh diselesaikan bersama. Wah itu ya, sampai akhirnya anak saya pernah protes. Dikit-dikit jemaat katanya. Makanya anak saya pertama, dia bilang nggak mau jadi pendeta. Anak saya kedua bilang juga nggak mau jadi pendeta. Dia bilang nanti anak yang ketiga katanya, ini aja. Jadi mereka bilang ini wakil katanya. Saya salah kali mendidik gitu kan, sehingga bagi mereka pendeta itu sebuah aniaya mungkin begitu ya. Saya dengar nasihat teman saya agak konyol, tapi saya terlambat mempraktekannya ya.
Jadi ada teman saya, dia kalau pelayan kemana-mana, ke daerah atau kemana, kalau dia dapat berkat Tuhan, dia bagi sama anaknya. Dia kasih sama anaknya. Loh kenapa? Saya bilang, nanti di mata duitan, saya bilang, supaya dia tahu pendeta itu bukan susah katanya. Supaya dia tahu pendeta itu nggak susah, jadi dia nggak takut, nggak trauma dengan pendeta. Jadi saya mungkin salah ngajar, jadi trauma. Karena mungkin yang dilihat doa kesusahan. Jadi mungkin pikir pendeta semua susah. Kapan enaknya? Mungkin begitu ya. Tapi nggak begitu sekarang ya. Sekarang udah berubah ya. Udah berubah ya. Berkat Tuhan luar biasa ya. Sekarang mentalnya jangan bajunya jelek terus kemana-mana supaya jemaat iba, jangan ya. Justru kita tunjukkan bahwa kita lebih diberkati. Makanya sekarang saya kalau ada janji apa, saya duluan dan saya lebih besar, walaupun bukan saya orang kaya, lebih kaya dari mereka, supaya mereka jangan menghina saya bahwa saya hanya taunya minta. Saya tunjukkan ya supaya mereka lihat, oh gembala kita diberkati Tuhan juga ya. Nah, saya ulangi kembali ya. Topik kita, makna Pentakosta tahun ini. Biarlah melalui Pentakosta tahun ini kita tunjukkan kekuatan persekutuan kita. Sehingga pekerjaan Tuhan pasti semakin dahsyat, semakin luar biasa lewat persekutuan ini, lewat koinonia ini. Bukan kebetulan ada gereja ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana lewat gereja ini. Bahkan lewat saudara yang ada di tempat ini. Dan Tuhan mau pakai gereja ini menjadi berkat dengan luar biasa. Yang penting kita tunjukkan kekuatan persekutuan kita. Ada pemimpin rohani kita yang mengarahkan kita, yang menuntun kita. Pemimpin rohani kita nggak pernah menginginkan kecelakaan bagi kita, pasti yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya ikuti arahnya lewat sebuah persekutuan yang kuat ini. Saya percaya akan dahsyat luar biasa anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita menunjukkan persekutuan yang luar biasa. Yang kedua, apakah makna Pentakosta tahun ini? Ya, yang kedua, melalui perayaan Pentakosta tahun ini, ya, mengingatkan kita dan mengajar kita untuk terus semakin menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan tadi dalam PL Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah pesta syukur hasil panen. Tapi dalam Perjanjian Baru, Pentakosta itu adalah pesta panen jiwa. Ya. Jadi dalam Perjanjian Baru, Pentakosta itulah panen jiwa. Karena dari situlah mulai lahir gereja. Dan saya katakan tadi sampai hari ini kita ada, ini karena pekerjaan Roh Kudus lewat Pentakosta. Dan ini sebuah syukur yang paling besar yang kita harus syukuri. Berkat terbesar yang sudah kita terima yaitu kita menerima anugerah keselamatan. Kita percaya kepada Yesus. Itu akibat Pentakosta yang terus berkobar, memberitakan Injil sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman, sampai kita boleh mengerti, mendengar Injil dan kita percaya kita diselamatkan. Maka ini sebuah ucapan syukur yang sangat besar. Jadi Pentakosta ya dalam Perjanjian Baru adalah pesta panen jiwa dan ini harus kita syukuri terlebih dalam diri kita karena lewat Pentakosta lah maka saya beroleh anugerah keselamatan. Ingat setelah para murid dipenuhi Roh Kudus, ingat ya, tadinya penakut. Petrus itu takut kan? Cuman seorang perempuan aja bilang, kamu muridnya. Petrus bilang apa? Pura-pura bego Petrus kan? Enggak, aku gak tahu. Dari bahasamu, saya pernah lihat kamu ngikut, kata seorang perempuan. Sampai akhirnya Petrus bilang apa? Sumpah aku gak kenal. Tapi begitu dipenuhi oleh Roh Kudus para murid, mereka rela mati. Bahkan Petrus berkata apa? Kalau guruku disalibkan kepala ke atas, saya siap dengan kepala ke bawah. Kenapa? Itu karena api Pentakosta yang membakar hati mereka sampai kita menerimanya, sampai kita mengalami keselamatan itu. Dan ini sebuah syukur yang sangat besar yang telah kita terima, yaitu keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa dinilai dengan berapa harganya, dengan uang. Itu harta yang paling berharga. Maka ini yang perlu kita syukuri. Kalau orang bersyukur dengan mensyukuri harta, orang kaya pun pokok doanya apa? Tetap masalah uang. Gak pernah selesai. Coba lihat. Ya, orang pengusaha besar, selalu ujung-ujungnya pokok doanya apa? Tender ini yang belum, ini yang belum, ini yang belum. Selalu itu. Jadi ternyata, ya
Mudah-mudahan saudara belum pernah jadi orang kaya ya. Akan jadi orang kaya. Ternyata kalau patokannya, ukurannya syukur itu karena kaya, nggak akan pernah bisa bersyukur. Kalau patokannya karena jabatan, nggak akan pernah. Semua semakin kita punya haus. Sama dulu waktu masih SMP, saya masih celana pendek. Tuhan, kalau ada satu saja celana panjang Tuhan. Begitu ada satu celana panjang, Tuhan, dua Tuhan. Tadi saya di mobil, saya ingat dulu perjalanan hidup saya. Saya dulu di Cijantung ini pelayanan bertahun-tahun lah di sebuah kantor itu ya. Saya jalan naik angkot pelayanan kan. Pertama-tama mereka bilang ini. Setelah bertahun-tahun pelayanan dibilang ini, Bapak punya SIM nggak? Nggak punya, saya bilang. Bapak bikin SIM ya. Begitu saya bikin SIM, nih motor kantor nih Bapak bawa katanya. Motor bekas Win. Tapi bahagianya, senangnya minta ampun. Dari Cijantung sampai ke Kalideres saya hanya pakai helm, nggak pakai jaket kuat. Kayaknya bahagia sekali waktu itu. Rasanya udah paling, waduh luar biasa lah. Hamba Tuhan, masih muda udah pakai motor, waduh. Tapi lama-kelamaan panas, hujan, bocor tangkinya, sampai cincin nikah saya hilang karena saya gosok-gosok pakai sabun waktu hujan-hujan. Tuhan, motor yang baru kayak Tuhan. Dan kemudian ganti motor baru. Apakah sudah selesai? Enggak juga. Tuhan, kehujanan kalau mau pelayanan untuk pekerjaanmu Tuhan. Mobil bekas aja deh Tuhan. Tuhan kasih mobil bekas. Carry 10. Begitu, wah puji Tuhan luar biasa, bekas. Begitu lama lagi, naik ke Tuhan 15. Gak pernah, kalau itu ukuran kita, ternyata sampai kapanpun gak pernah kita bisa syukuri. Tapi ketika kita bersyukur, Tuhan, aku telah menerima anugerah keselamatan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Dan itu, kalau kita syukuri, berkat keselamatan yang luar biasa telah kita terima, maka saya percaya hati kita semakin berkobar-kobar mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena kita telah mensyukuri anugerah keselamatan. Dan ini terjadi karena pekerjaan Pentakosta, Roh Kudus. Maka biarlah lewat Pentakosta tahun ini kita semakin mensyukuri anugerah keselamatan yang besar dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, berkat terbesar adalah keselamatan dari Yesus. Dan saya percaya kalau kita ini mengerti, mensyukuri berkat keselamatan ini, maka kita akan jadi berkat bagi orang lain. Kita nggak akan tunggu tender saya lolos baru saya jadi berkat. Enggak. Sesungguhnya apa yang saya perbuat, saya korbankan, saya persembahkan belum sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saya. Keselamatan. Untuk vaksin saja di Medan 250 orang rebut beli. Walaupun itu jadi masalah kan, jadi kasus kan. Itu vaksin yang harga 250. Kalau keselamatan bisa diperjualbelikan miliaran, orang pasti mau beli. Betul ya, miliaran dijual, orang pasti usahakan. Tetapi keselamatan tidak terbeli dengan berapapun nilai uang. Tapi hanya diberikan oleh karena anugerah. Dan saudara dan saya telah menerimanya. Maka harta kita terbesar itulah keselamatan yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Yang terakhir, yang ketiga. Apakah makna Pentakosta bagi kita tahun ini? Melalui Pentakosta tahun ini, perayaan Pentakosta tahun ini, kita diingatkan kembali untuk tugas kita akan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi melalui Pentakosta tahun ini, kita diingatkan kembali untuk kita menjalankan, melaksanakan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Dan Tuhan kirim, Tuhan tempatkan saudara di tempat ini untuk menjadi alatnya. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Sehingga orang akan tahu tentang Yesus. Jadi bukan cuma duduk, diam, dengar, bukan. Tapi kita mau beritakan, kabarkan, menjadi saksi. Ya. Untuk itulah kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Makanya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu. Bahkan dalam Matius pasal 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan terus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Seringkali kita hanya aminkan, terima ayat terakhirnya. Aku menyertai kamu. Hanya itu kita aminkan, aku menyertaimu. Padahal kita lupa. Jalankan perintah dulu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua. Setelah kita pergi, jadi saksi, jadi berkat, maka ingat dia menyertai saudara dan saya. Jadi jangan hanya janji penyertaannya, tapi pergi. Bahkan kita sampai ke ujung bumi. Ujung bumi artinya di mana kita berdiri, disitulah ujung bumi. Dan disitulah kita menjadi saksi Kristus. Makanya selalu dikatakan gini, gereja itu kan eklesia, dipanggil dari kegelapan, semua kita kan dari gelap, panggil, kita berkumpul di sini, diperlengkapi, diajar, supaya apa? Supaya kita keluar pergi menjadi saksi, sehingga orang lain juga akan mengalami seperti yang kita alami, ya. Dan ya beberapa saat belakang ini juga membuat ya hati saya juga berkobar-kobar, ya. Saya bukan pendeta terkenal. Ya, saya bukan pendeta terkenal. Apalagi kalau di Jakarta ini kan persaingan semakin, ya dalam tanda petik di kota ini kan boleh dibilang persaingan semakin ini juga, ya. Maka saya berdoa begini, Tuhan, saya harus jadi berkat. Saya harus jadi berkat. Bahkan gereja yang saya gembalakan pun harus jadi berkat. Maka kita mulai pelayanan ke daerah. Minggu depan tanggal 30 kami akan BPD kami akan mentabiskan, ada salah satu cabang gereja kita di daerah Ciledug, dan akan ditabiskan saya jadi gembalanya karena itu belum ada pejabatnya di sana. Dan saya berdoa, ya mungkin kecil-kecil kita buka pos, itu akan menjadi sarana menjangkau jiwa. Sarana menjangkau jiwa. Jadi setiap kesempatan ayo kita jangkau jiwa. Ya. Pada waktu kami ke Medan pentabisan cabang, lalu salah satu dari jemaat itu ada yang bisa bawa mobil, kami jalan-jalan. Lalu waktu jalan-jalan ada satu tempat di Sumatera, daerah Sipiso atau apalah ya. Jadi kami jalan, ya sopir kami itu dia duduk di tempat jual souvenir lah ya. Lalu yang punya souvenir tanya begini sama sopir kita yang bawa mobil ini, kamu bawa penumpang dari mana katanya? Dia bilang bawa pendeta katanya. Lalu si bapak yang punya toko itu dia bilang gini, pendeta itu terkenal nggak katanya? Sering masuk di YouTube nggak, di TV nggak katanya? Ya dia kan nggak tahu juga kan, ya orang saya di Jakarta kan. Lalu dia bilang gini, nggak tahu juga ya, tapi kayaknya terkenal katanya. Lalu bilang ini, boleh nggak bilangin, panggil sini, kami mau berdoa katanya, mau didoakan saya katanya. Ya akhirnya dicariin saya, cariin. Lalu ketika ketemu, dia bilang gini, abang katanya, panggil abang saya, abang katanya, mau nggak abang doain orang? Ya nggak apa-apa kalau minta doain, kenapa tidak kan? Padahal tujuan kita mau jalan-jalan kan? Tapi kalau ada yang minta doa ya itu pendeta mau jam berapapun ya kan, kita nggak bisa bilang libur ya, pelayanan libur kan? Nggak bisa kan? Ya udah, ya kapanpun dia mau janji mau makan pun sama anak ya, kalau bilang pelayanan ya oke siap. Lalu kita datang, begitu datang langsung nangis bapak itu. Anaknya ada situ, anaknya sekolah di pastoran atau apalah ya. Bapak ini nangis, ya dibawa istri, dia punya toko 2 di situ. Dia bilang gini, aku sudah berdosa Pak Pendeta, mau nggak doain saya, mau nggak? Waduh, dia cerita bagaimana dia berdukun dan macam-macam lah ya. Lalu ya kita layani, kita doakan, dan ya kita layani lah pada waktu itu ya. Dan saya lihat wajahnya ya berseri-seri setelah kita layani. Nah artinya begini, ini kesempatan kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, gereja ini harus fokusnya yaitu menyelamatkan jiwa. Bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini
Ini kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Jadi lewat Pentakosta, api Pentakosta itu membakar hati kita, membakar jiwa kita, membakar roh kita, untuk kita dimanapun kita berada, kita sedang berada di ujung bumi, untuk menjadi saksi. Maka dikatakan tadi kan, Yerusalem, keluarga, ya, Yudea, lingkungan sekitar teman kerja, bahkan orang lain, sampai akhirnya sampai ke ujung bumi. Kita jadi berkat. Jangan sampai saudara tinggal di satu rumah, ada keponakan saudara di rumah, tapi saudara nggak pernah ajak ke gereja. Itu keterlaluan. Jangan sampai saudara punya teman kerja, bahkan misalkan karyawan saudara misalkan nggak pernah saudara layani. Ini lewat Pentakosta ini membakar hati kita. Kalau kita belajar sejarah Pentakosta sampai Indonesia juga, itu dahsyat sekali. Memang Pentakosta itu dahsyat sekali. Para murid setelah dipenuhi Pentakosta tadi, Roh Kudus kan mereka berkobar-kobar. Walaupun diancam nyawanya, mereka tidak mau berhenti melayani, memberitakan Injil. Walaupun diancam nyawa taruhannya, mereka tetap kobarkan Injil. Kenapa? Karena Pentakosta membakar hati mereka. Biarlah lewat Pentakosta tahun ini, kita mulai belajar, ya tetap harus jadi berkat. Jangan bilang itu tugas pendeta, tugas pengerja, pengurus gereja, bukan. Semua kita dipanggil untuk kita bisa menjadi saksi. Ya, mulai dari Yerusalem kita, tentu dimulai dari cara hidup kita, sehingga orang akan tertarik melihat kehidupan kita. Seperti jemaat mula-mula itu, mereka kuat dalam persekutuan, saling mengasihi, maka orang-orang lain lihat, ini kok hebat banget perkumpulan mereka. Maka lewat kehadiran persekutuan jemaat mula-mula itu, orang datang. Dikatakan tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dan bertambah dan bertambah. Ya, jadi ada 3 makna Pentakosta yang perlu kita renungkan baik-baik tahun ini melalui kondisi COVID-19 yang masih melanda negeri kita. Pertama, biarlah lewat Pentakosta tahun ini kita mau tunjukkan, buktikan komunitas kita semakin kuat, semakin kokoh. Karena kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat lewat komunitas. Kalau sudah terjadi perpecahan, itu pekerjaan iblis dan tidak akan mungkin ada kemajuan. Ya, jadi mari sama-sama kita bangun komunitas kita, karena Roh Kudus akan bekerja lewat komunitas kita. Yang kedua, biar lewat Pentakosta tahun ini kita semakin mensyukuri anugerah keselamatan yang kita miliki. Kalau kita sudah mensyukuri ini, maka kita akan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kita akan masing-masing semua mengambil bagian dalam pelayanan karena kita telah menerima anugerah keselamatan terbesar. Jadi hari-hari ini kan kita lihat banyak orang bersungut-sungut, ngomel, masih kenyang saja dia sudah protes, kami udah nggak makan. Padahal dia mampu berteriak, berarti baru nambah 2 kali kan. Kan banyak orang protes kan, dilarang begini, nggak boleh dagang. Tapi mari kita anak Tuhan jangan sama seperti itu. Kita mau syukuri. Kalau Tuhan anugerahkan keselamatan, masa yang lain Tuhan nggak anugerahkan sama kita? Kalaupun mati dalam Tuhan, itu puji Tuhan. Ya, jadi mari syukur terus. Yang ketiga tadi, ini waktu bagi kita, ini kesempatan bagi kita menjadi saksi, pergi memberitakan Injil lewat Pentakosta. Ya, kita buka hati agar kuasa Roh Kudus menjamah kita, sehingga Pentakosta itu nyala di hati kita, berkobar-kobar. Jangan kita bilang kami gereja Pentakosta, tapi enggak melempem, enggak mau memberitakan Injil. Tapi biarlah api Pentakosta itu menyala di hati kita, sehingga kita bersemangat, bergairah. Pelayanan disuruh berkunjung ke sana, siap. Pelayanan sana, siap. Namanya api Pentakosta berkobar-kobar dalam hidup kita. Itu sebabnya Alkitab katakan juga, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau Pentakosta itu ada di hati kita, pasti roh kita akan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik,